pagi adik-adik. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Ibu sehat-sehat? Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, minta salah satu untuk kita dalam doa. Silakan. Oke, ada. Baik, Ibu dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita awalinya dengan doa dan izin karena saya memimpin doa ini menurut ajaran dan keyakinan saya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang kita akan langsung kehadiran kalian. Andreas Filmusti Bunga, Sisilia yang Kejawan Nikon, hadir Ibu. Rinto dan Ramesa, Elviana Ibrahim, hadir Ibu. Ini hari siapa yang tidak masuk sekolah? Masuk semua Ibu. Hadir semua Ibu. Oke, bagus. Sebelum kita masuk ke topik materi kita hari ini, Ibu mau bertanya tentang siapa yang masih ingat topik pembelajaran kita minggu lalu. Saya Ibu. Oke, Nova silakan. Minggu lalu kita belajar tentang interaksi budaya Nusantara di kancah dunia. Baik, dari minggu lalu kita pada materi interaksi budaya Nusantara di kancah dunia. Oke, siapa yang tahu maksud dari interaksi budaya Nusantara itu apa? Saya Bu. Oke, silakan. Interaksi antar budaya itu hubungan antara dua manusia atau lebih yang berhubungan dengan norma-norma kebiasaan dalam kelompok masyarakat. Oke, bagus. Mari kita berikan Oke, hari ini kita langsung pada topik materi baru, yaitu tentang merawat tradisi lokal dan kebinekaan. Dengan tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi makna merawat tradisi lokal dan kebinekaan. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis tantangan dalam merawat tradisi lokal dan kebinekaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis cara dalam merawat tradisi lokal dan kebinekaan. Baik, Ibu mau bertanya, apa yang dimaksudkan dengan merawat tradisi lokal dan kebudayaan? Siapa yang tahu? Saya Ya, Andre. merawat tradisi dan budaya lokal itu artinya tradisi itu harus dijaga, kemudian dirawat akan eksistensinya, kemudian makna-makna yang terkandung di dalam setiap unsurnya, yaitu gerakan atau bentuk dan perbuatannya harus dijaga dan dilestarikan dan dikembangkan. Bagus, beri aplaus untuk Andre. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan? Tidak ada? Jadi, merawat tradisi lokal dan kebinekaan adalah salah satu konsep yang penting yang mengacu pada upaya untuk mempertahankan dan melestarikan budaya, kepercayaan, serta produk lokal serta praktek lokal yang menjadi bagian dari warisan dan identitas suatu masyarakat. Jadi dalam konteks kebinekaan, merawat tradisi lokal dan kebinekaan ini memiliki arti yang sangat penting dalam membangun suatu kebersamaan dan memperkuat toleransi antar budaya. Melalui upaya merawat tradisi lokal dan kebinekaan, masyarakat dapat memahami bahwa keberagaman merupakan salah satu anugerah yang harus dihargai dan dijaga. Kalian bisa paham? Bisa. Baik, sekarang Ibu akan menayangkan video tentang pesona budaya Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya
dinilai sebagai kabupaten paling besar dan berperan penting di wilayah Priangan Timur. Kabupaten Tasikmalaya dianugerahi keindahan alam, keluhuran tradisi, dan kekayaan budaya. Rakyat Tasikmalaya sejak dahulu dikenal ulet, kreatif, dan mampu menciptakan berbagai produk sehingga memiliki nilai ekonomis. Selain itu, Kabupaten Tasikmalaya memiliki warisan budaya bersejarah, yakni Kampung Naga. Kampung yang masih menjaga nilai-nilai tradisional leluhur, masyarakat yang masih memegang kuat adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur mereka, di mana mereka hidup dalam tatanan yang melindungi suasana kesengajaan dan lingkungan kearifan tradisional yang lekat. Keberadaan Kampung Naga seolah menjadi oase di tengah modernisasi zaman, suasana yang tenang dan kaya akan kearifan lokal. Karena keunikannya, Kampung Naga ini kerap dikunjungi wisatawan baik lokal maupun mancanegara, serta dijadikan tempat studi tentang kehidupan masyarakat pedesaan Sunda. Baik, setelah menonton video tadi, ada pertanyaan yang ingin menanyakan kepada kalian. Jadi, apa tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Kampung Naga dalam upaya melestarikan tradisi lokal mereka? Saya Bu. Ya, ini silakan. Baik, itu terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di Kampung Naga yaitu di sana mereka belum mengenal alat teknologi. Kemudian mereka juga belum ada aliran listrik yang masuk ke desa mereka. Itu yang menjadi tantangan. Oke, bagus. Ada yang punya jawaban lain? Tidak ada? Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mempromosikan atau memperkenalkan tradisi lokal ke masyarakat luar? Ya, Ayu, silakan. Baik, menurut saya cara yang dapat dilakukan untuk mempromosikan tradisi lokal ke masyarakat luar yaitu yang pertama menciptakan destinasi wisata budaya, yang kedua mengadakan kegiatan kebudayaan. Oke, benar sekali jawaban dari Ayu. Baik, ada yang mau menambahkan? Mungkin saya. Oke, Ina, silakan. Oke, kalau menurut saya sendiri untuk mempromosikan di luar itu perlu yang namanya pengenalan teknologi. Tadi seperti yang dijelaskan itu kan masyarakat sana itu masih belum paham tentang teknologi. Nah, jadi harus dikenalkan itu terlebih dahulu masyarakat sebelum masyarakat itu bisa menggunakan dan memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan budaya. Gitu. Benar sekali. Ada pertanyaan yang ketiga, alasan mengapa kita harus merawat tradisi lokal dan kebinekaan seperti yang terdapat di Kampung Naga? Saya dulu. Oke, Pak Andre. Kenapa kita harus menjaga budaya lokal seperti yang terjadi di Kampung Naga? Karena merupakan warisan leluhur kita yang harusnya kita jaga dan kita jangan menjadi punah, harus tetap ada. Entah apapun itu, karena dengan kebinekaan semua Indonesia bisa mempersatukan karena berbeda. Hanya dari cara pandang, kemudian cara menerima budaya itu sendiri, sehingga sangat penting untuk menjaga kearifan lokal. Karena kearifan lokal itu merupakan di zamannya nenek moyang kita dulu, leluhur kita dulu, mereka zaman yang bergaya seperti itu. Sehingga untuk mengenang kembali, maka kita harus melestarikannya. Sehingga hakikat ataukah esensi daripada nilai dari budaya itu sendiri tidak hilang di telan zaman. Karena sebuah pergeseran zaman sehingga nilainya menjadi hilang. Oke, bagus sekali jawaban dari Kak. Jadi di Kampung Naga terdapat komunitas masyarakat yang masih memelihara kearifan lokal dan warisan
menggeluti mereka. Di sana pun mereka baru mengenal alat teknologi serta listrik pun baru masuk di kampung mereka. Nah, tetapi ada tujuan dari mereka merawat tradisi lokal, yaitu untuk supaya tradisi ini terlestari sehingga dapat diturunkan ke generasi-generasi berikutnya. Nah, baik, sekarang ibu kalian dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama sebelah kiri, kelompok yang kedua di tengah, dan kelompok yang ketiga di sebelah kanan. Silakan duduk masing-masing dalam kelompok. Baik, silakan masing-masing kelompok mengerjakan. Ada 3 pertanyaan di situ. Ini beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Baik, Ibu. Baik, mengingat kami tidak dengan 10 menit, jadi untuk tugas kelompok itu nanti dikerjakan lanjut di rumah dan presentasinya nanti di depan. Bisa? Bisa, Ibu. Baik, dari materi kita hari ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Saya. Oke, Iba, silakan. Oke, jadi kalau menurut saya pembelajaran kita hari ini itu lebih ke arah bagaimana kita merawat tradisi leluhur kita. Apalagi tradisi-tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu. Artinya itu merupakan warisan yang mau tidak mau itu harus kita rawat. Nah, apalagi di zaman sekarang ini kita dihadapkan pada yang namanya globalisasi itu. Jadi bagaimana kita merawat tradisi dengan globalisasi tersebut. Nah, apalagi kalau kita bisa memanfaatkan globalisasi itu untuk memajukan tradisi kita. Nah, jadi bisa misalnya dengan cara mempromosikan kearifan budaya kita itu sangat baik apalagi di zaman sekarang. Terima kasih. Bagus sekali kesimpulan dari Ibas. Jadi manfaat dari adapun manfaat dari merawat tradisi lokal dan kebinekaan itu seperti yang pertama menciptakan identitas budaya, yang kedua terjaganya kesatuan dan keberagaman, yang ketiga menjaga warisan leluhur, yang keempat melestarikan keragaman budaya serta mencegah terjadinya konflik. Baik, adik-adik, setelah mengikuti pembelajaran kita hari ini dan teman-teman sudah memberikan kesimpulan, bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pembelajaran kita hari ini? Apakah ada yang belum paham dengan materi kita hari ini? Oke, bagus. Jadi untuk kelompok tadi nanti kerjakan lanjut di rumah dan memberikan presentasinya. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, ibu minta salah satu untuk kita dalam doa. Baik, terima kasih Ibu dan teman-teman. Marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan untuk minggu kita lanjut pada materi stereotip, diskriminasi, dan bullying. Baik, Ibu. Selamat siang. Selamat siang.